untuk tetap berada dalam Islam itu berjamaah. Artinya ada kesatuan kita umat Islam. Semua ajaran di muka bumi ini mengajak umat itu bersatu. Tidak ada ajaran di muka bumi ini satupun, tidak satupun ajaran di muka bumi ini yang mengatakan bahwa umat itu tidak apa-apa berpecah belah. Tidak ada. Ajaran agama-agama yang ada semua, ajaran semua agama yang ada di muka bumi ini mengajak umatnya itu untuk bersatu. Nah, tinggal masalahnya bersatunya ini bersatu yang seperti apa? Kalau orang Hindu mengajak umatnya bersatu, bersatu yang dimaksud oleh kitab Hindu itu adalah bersatu dalam agama Hindu, tidak bersatu lain-lain. Persatuan yang dia maksud itu persatuan orang Hindu, itu ada persatuannya, ada kepemimpinannya. Nah, kalau ada orang Kristen ngajak umatnya bersatu, ya, kita tanya, bersatu yang dimaksud dalam kitab agama Kristen itu bersatu yang mana? Ya, pasti dia bilang, oh, bersatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh ajaran Kristen, bukan bersatu yang dikehendaki oleh ajaran lain. Tidak. Begitu juga ajaran Islam. Ketika Islam menyuruh pengikutnya bersatu, bersatu yang bagaimana? Tentu kita sebagai orang Islam paham yang dimaksud adalah bersatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri. Ketika kita orang Islam ini mengikuti cara bersatu yang diajarkan oleh ajaran agama kita, maka di situ kita dapat pahala. Setiap ajaran memerintahkan pengikutnya untuk beribadah, ya. Setiap agama memerintahkan pengikutnya untuk beribadah. Maka kalau ada orang Hindu, kita tanya, yang dimaksud beribadah dalam agama Hindu ini yang mana? Pasti dia bilang, ya yang ke pura itu maksudnya. Ya. Kalau orang Kristen, yang dimaksud beribadah dalam ajaran Kristen itu yang mana? Maksudnya ya ritual ibadah dia yang ke gereja atau di tempat-tempat mereka. Orang Islam kalau kita bilang, oh mari kita beribadah, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang menurut orang Islam itu yang seperti apa? Ya tentu yang sesuai tuntunan Islam itu sendiri. Sekarang kita kalau menyembah Tuhan, beribadah menyembah Tuhan sebagai orang Islam, memakai cara orang non-Islam, dapat pahala enggak kita? Enggak dapat. Ya. Ya kan? Enggak dapat pahala. Nah, semua aktivitas kehidupan yang diperintah oleh Al-Quran ini ketika kita lakukan, maka kita berharap untuk mendapat pahala. Termasuk juga ketika kita diperintah bersatu. Bersatu yang kita dapat pahala itu bersatu yang seperti apa? Tentu bersatu yang seperti dikehendaki oleh kitab itu sendiri, bukan bersatu lain-lain. Sama seperti menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang orang Islam itu lakukan untuk supaya dia dapat pahala, maka dia harus ikut tuntunan menyembah Tuhan yang ada dalam agama Islam itu. Tidak dia ikut cara menyembah Tuhan yang ada dalam agama lain. Bukan hanya cara menyembah Tuhan, cara lain-lain juga. Menikah itu semua agama ada menikahnya. Ya. Orang Islam ketika dia menikah
dengan cara menikah sesuai tuntunan Islam, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia menikah dengan cara Dayak, misalnya orang Islam menikah dengan cara Dayak, dapat pahala enggak dia? Malahan berdosa. Bukan malah dapat pahala. Ya, menikah, hubungan muamalah. Ya. Bersatu juga begitu. Bersatunya orang Islam itu, kalau dia bersatu sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri, maka bersatunya itu akan mendatangkan pahala baginya. Tapi kalau bersatunya tidak sesuai dengan cara yang dikehendaki Islam, maka dia tidak bisa berharap untuk dapat pahala. Makan, setiap orang makan. Kenapa kamu makan? Karena lapar. Itu orang kafir-kafir juga makan karena lapar. Kerbo-kerbo juga makan karena lapar. Tapi ketika orang Islam itu makan ya, sesuai dengan tuntunan Islam, maka dia bisa berharap dapat pahala. Bukan karena lapar saja, enggak. Bagaimana makan sesuai tuntunan? Maka dia makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ya. Kalau dia makan tangan kiri, padahal tangan kanannya sehat walafiat, sengaja dia makan dengan tangan kiri, bisa dapat pahala enggak? Enggak, malah berdosa dia. Tapi bisa kenyang enggak dia? Ya kenyang juga, tergantung. Kalau makannya enak banyak, kenyang. Kalau makannya cuma sedikit, enggak enak lagi, enggak kenyang. Tapi kalau makannya banyak, enak, kenyang. Nah, tapi enggak dapat pahala kalau tidak ikut tuntunan. Ini makan loh, masalah makan, masalah sehari-hari kita. Apalagi malah masalah yang memang ada perintahnya. Ya. Wa'tasimu, bersatu kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Ada perintahnya. Masa enggak ada cara bersatu? Enggak mungkin. Masuk WC saja, maaf ngomong, tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tidak ada perintahnya. Kalau kamu sakit perut, masuklah WC. Tidak ada perintahnya. Soalnya apa? Tidak diperintah juga orang masuk WC. Ketika dia butuh, dia masuk WC. Yang tidak ada perintahnya ini saja, saking sempurnanya ajaran Islam ini, ada caranya untuk dapat pahala. Kalau kamu ikut cara masuk WC sesuai dengan perintah, sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai perintah, nggak ada perintahnya, sesuai dengan tuntunan, maka dapat pahala. Bagaimana? Ya mulai kamu masuk kaki mana? Kaki kiri sesuai tuntunan. Ya. Kalau masuk WC diperdulikan nggak kaki mana yang masuk duluan, atau enggak peduli, pokoknya masuk aja, enggak dapat pahala. Tapi kalau diperhatikan, diperdulikan, oh ini saya masuk WC nih, kaki kiri dulu supaya dapat pahala. Begitu selesai keluar dari WC saja ada tuntunannya supaya dapat pahala. Bagaimana? Gufronaka, ada doanya keluar dari WC itu. Ya. Oh, begini saja, kita ganti saja. Gufronaka itu tidak ada di Quran. Jadi kita kalau keluar WC Al-Fatihah dapat pahala enggak? Enggak ada tuntunannya. Keluar WC baca Fatihah itu enggak ada tuntunannya. Apalagi baca surat Yasin. Setiap keluar WC baca surat Yasin supaya dapat pahala, supaya banyak pahalanya. Enggak bisa. Sudah ada tuntunannya. Ya. Kita mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, itu mau tidur supaya dapat pahala. Oh, kita mau tidur enggak mau bismika Allahumma ahya wa amut, saya enggak mau. Maunya apa? Al-Baqarah. Iya, bagaimana? Enggak begitu kita melaksanakan ajaran itu.
Mana yang ada perintahnya, kita laksanakan perintah sesuai yang dikehendaki Allah itu, maka baru kita dapat pahala. Nah, orang beriman yang cerdas, dia mesti berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang tidak ada pahalanya, tapi dia mengira dapat pahala dengan itu. Terutama yang kita mau sosialisasikan sekarang ini, perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bersatu padu kalian dalam tali Allah, jangan berpecah belah. Ini ada tuntunannya. Terus bagaimana bersatunya kita? Wah, sudahlah, pokoknya yang penting kita bersatu. Nanti dulu. Yang tidak ada perintahnya saja, ada caranya baru dapat pahala. Apalagi ini jelas-jelas perintahnya ada. Perintah bersatu ini bukan turun baru kemarin sore, enggak, turun dulu kepada Rasulullah dan para sahabat 1400 tahun yang lalu. Saya tanya, kira-kira ketika turun perintah ini oleh Rasulullah dan para sahabat, dilakukan enggak perintah ini? Atau begitu-begitu saja perintah ini lewat begitu saja, tidak ada pengamalannya? Tidak mungkin tidak ada pengamalannya, mesti ada pengamalannya. Nah, bagaimana pengamalannya itu? Itu yang kita contoh. Maka kita melihat mereka bersatu ketika zaman Rasulullah, bersatu dalam satu kepemimpinan, yang mimpinnya itu adalah Nabi. Begitu meninggal nabinya, mereka tetap mempertahankan wala tafarraqu, jangan berpecah belah, dipertahankan untuk tetap bersatu dalam satu kepemimpinan yang memimpinnya adalah seorang khalifah. Lambat laun khalifah ini Allah beri kemenangan-kemenangan dan Allah beri kekuasaan. Khalifah ini ada kekuasaannya, ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan ini. Lama-lama orang kemudian mendefinisikan bahwa khilafah itu harus punya kekuasaan. Kekhalifahan itu tidak mesti punya kekuasaan. Masih di surga saja Nabi Adam itu sudah Allah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Itu Nabi Adam sudah punya anak cucu enggak itu? Sudah punya kekuasaan? Enggak, bahkan istri saja belum punya waktu. Baru Allah ciptakan Adamnya saja, belum Allah ciptakan Hawanya. Allah sudah bilang, saya menjadikan khalifah ini di bumi ini nanti. Diprotes oleh malaikat. Oh, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kamu akan menjadikan di bumi itu yang akan merusak dan menumpahkan darah? Ya. Sementara kami ini, wa nahnu, kami ini dibandingkan dengan diri mereka. Siapa? Para malaikat dibandingkan dengan diri mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa bertasbih dan senantiasa mensucikanmu. Yang tersiratnya itu kok bukan kami aja khalifahnya. Ya. Maka dia protes. Kok Adam khalifahnya, kok bukan kami saja? Kami ini kan senantiasa. Jadi bagaimana ya? Tersiratnya itu ya, kalau ada Haji Agus misalnya punya karyawan 5 orang, terus dia cerita, ini ada karyawan baru ini saya angkat menjadi manajer di unit ini.
karyawan-karyawannya lama itu, yang lama-lama bilang begini, kok kamu angkat karyawan baru itu, padahal kami ini kan senantiasa setia, senantiasa bekerja dengan baik, kami ini selalu tepat waktu, selalu tugas-tugas kami tidak ada yang meleset. Maksudnya itu apa? Maksudnya dia kepingin kan? Iya. Nah, ketika Allah umumkan Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu di antara para malaikat itu ada yang protes. Ada yang protes. Cara protesnya jelas lagi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gimana engkau menjadikan di bumi ini nanti dia akan merusak, akan menumpahkan darah. Ini kan dia orang baru. Ya, kami ini dari dulu sudah beribu-ribu tahun senantiasa bertasbih kepadamu, mensucikanmu, kami tetap setia kepadamu, setia segala macam. Artinya apa? Ya kok bukan kami. Maka uslub ini berjalan terus. Ketika ada orang yang mengumumkan kekhalifahan, kemudian ada yang protes, sebenarnya kita sudah paham, oh dia yang kepingin rupanya. Sepertinya, walaupun juga tidak semua, tapi sepertinya yang protes-protes itu jangan-jangan dia yang kepingin. Kenapa tidak kami khalifahnya ya? Kenapa kok Ustaz Abdul Qadir Baraja itu khalifahnya? Memangnya dia bisa apa? Dia itu orang mana? Dia orang baru, tidak tahu perjuangan, tidak tahu begini, tidak tahu begitu. Nah, padahal begitu dia disuruh jadi khalifah, tidak bisa juga. Ya. Maka Allah sebutkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan asma kepada nama-nama kepada Adam, kemudian ditampilkan kepada para malaikat. Terus begitu ditampilkan, ditunjukkan, coba kamu sebutkan nama-nama ini kalau kamu bisa. Ya tidak bisa juga. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali yang kau sudah ajar-ajar saja. Oh begitu, makanya ya sudah, tidak usah protes-protes ya, itu malaikat itu dulu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita berharap tidak berulang di kalangan kita. Biarlah orang kafir-kafir itu yang protes, jangan orang-orang Islam yang protes. Maka yang paling penting kita umat Islam ini bagaimana mempererat ukhuwah sesama kita, persaudaraan kita itu dieratkan betul-betul persaudaraan itu. Jangan sampai rusak persaudaraan kita. Jangan kita mau diadu-adu sama orang persaudaraan kita umat Islam ini. Ya. Sebab kalau kita umat Islam ini tidak mempererat persaudaraan kita, ya, kita tidak satu sama lain itu tidak merasa bersaudara, itu nanti orang-orang kafirnya itu akan menguasai umat Islam. Tapi Ustaz, pemimpin-pemimpin kita ini tidak beres. Oh, pemimpin yang tidak beres itu kerjaan rakyat, kerjaan umat. Ya. Ada sebuah hadis saya baca dari Rasulullah SAW, itu kalau di satu kaum itu mereka tidak memenuhi takaran dan timbangan dengan tepat, maka Allah akan kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Ya. Jadi terus bagaimana? Ya, Allah kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena mereka tidak, itu dalam tafsir ayat wailul lil mutaffifin itu, karena mereka tidak memenuhi takaran dan timbangan. Sekarang ini takaran dan timbangan di negeri kita ini seolah-olah bukan sesuatu yang
sesuatu yang penting lagi untuk ditakar, enggak. Ya. Dulu masih saya muda-muda, masih bujang-bujang itu, kalau kita beli besi 10 mili, kita bawa sketch match. Berapa mili ini? 10 mili. Nah, ya. Kita ukur, oh 10 mili betul. Kalau sekarang enggak. Begitu kita ukur, loh kok enggak sampai 10 mili? Apa dia bilang? Iya Pak Ustadz, 10 mili kurus. Ya. Orang-orang yang jual gula di pasar, ya, begitu dia timbang gula 50 kilo, dia timbang, ya. Dia beli satu karung ukuran 50 kilo. Dia timbang sekilo. Tidak sampai 50 kilo isinya. Akhirnya bagaimana? Setiap yang 50 yang sisanya ini dikurangi sedikit supaya menjadi 50 bungkus. Nanti dia bilang ini gula sekilo, dikasih satu bungkus. Padahal bukan 1 kilo, itu 1 kilo. Kenapa? Karena dia sudah dikelo. 1 kilo, 1 bohong. Dia sudah kena kelo dari sebelumnya, maka dia kelo orang lagi. Waduh. Sudah begitu berharap lagi punya pemimpin yang bijaksana. Bagaimana? Kalau begitu itu terus punya pemimpin yang zalim, wajar itu hukuman bagi kalian itu. Kapok sudah kata Allah itu. Wailul lil mutaffifin. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Orang saja kalau mau beli bensin saja di negeri ini, dia pilih pom itu. Oh, pom sana kemarin saya isi 100.000, saya pakai pulang pergi tidak cukup. Kalau di pom sana saya beli 100.000 itu pakai pulang pergi cukup itu kok sampai sana. Nah, dia banding-bandingkan. Loh, kok beda? Kan sama-sama. Dapatnya sekian liter sama, nilai harganya sama, tapi jumlahnya tidak sama. Terus bagaimana? Ya sudah mereka permainkan. Saya bilang kok bisa begitu? Iya Pak Ustadz, sudah dimain-mainkan itu angka-angkanya itu. Oh memang begitu kah? Iya, nanti kalau ada pemeriksaan saja nanti benar dia sebentar begitu pemeriksaannya pergi berubah lagi dia. Wih, saya bilang begitu kah dunia ini? Ya. Gas LPG 3 kilo, gas LPG 3 kilo. Pernah Bapak timbang? Kenapa tidak pernah timbang? Karena malas, percuma saja. Kita mau protes kemana? Tidak 3 kilo isinya itu, 3 kilo. Dan itu sudah biasa. Kalau Bapak beli beras 1 karung yang 50 kilo, pernah Bapak timbang? Tidak sampai 50 kilo rata-ratanya. 50 kilo. Coba, sudah akhlak umat ini sudah sedemikian bejatnya, maka bagaimana kita keluar dari yang bejat-bejat itu? Berjamaahlah, berlepas diri dari orang yang tidak beres-beres itu. Mari kita berjamaah, munibina ilaihi wattaqu, dengan kembali bertobat kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Kembali kita. Mana orang-orang yang mau kembali bertobat itu? Ayo mari kita kumpul semua. Yang mau saja, yang mau bertobat. Kita membersihkan diri kita dan kita mensucikan diri kita. Tidak membiasakan diri kita dengan riba, dengan kecurangan, dengan keculasan, dengan penipuan. Pokoknya enggak. Mari, yang mau bersih itu mari kita gabung. Mari bersama-sama. Yang enggak mau biar sudah, enggak kita paksa. Kalau kemudian dia masih tetap mengurangi timbangan, mengurangi takaran dan itu dianggap biasa, kemudian Allah
antar kepadanya pemimpin yang menzolimi dia kapan-kapan, itu memang upahnya dia sudah. Mari kita mohon perlindungan dari Allah, kita berjamaah supaya kita ditolong Allah. Enggak kita minta tolong sama siapa-siapa, enggak. Ada orang yang bersatu, saat ini kita perlu bersatu, tolabun nusroh. Tolabun nusroh itu artinya apa? Minta pertolongan dari orang lain. Kita enggak minta pertolongan sama siapa-siapa. Allah bilang illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu enggak tolong Muhammad ini, Allah yang tolong. Enggak usah kita minta tolong sama orang. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul kami, utusan kami dan orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina, dan adalah hak bagi kami. Yang satunya nunjil mukminin, yang satunya nasrul mukminin, menolong orang beriman, menyelamatkan orang beriman adalah hak bagi Allah. Maka kita mari menjadi berimanlah, bertobatlah supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terus-terusan ditindas oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu leluasa menindas orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu tidak bersatu, tidak berjamaah sesuai dengan yang dikehendaki oleh ajaran itu sendiri. Yang dengan berjamaah itu dia dapat pahala. Maka kita ini, jamaah Khilafatul Muslimin ini harus terus introspeksi diri, terus berhati-hati. Ini mana yang salah ini, cepat kasih tahu kita yang kelirunya ini, cepat. Soalnya kita hidup sekali ini, kalau keliru mati celaka kita sekali ini. Maka mana yang keliru cepat kita saling kasih tahu semua kita ini. Oh ini keliru Ustaz, oh ini benar, oh ini tidak benar, ini menyimpang, ini salah. Nah, kasih tahu cepat. Mau kasih tahu di depan umum kah? Mau kasih tahu sembunyi-sembunyi diskusi kah? Oh saya mau kasih tahu depan umum, jangan-jangan saya juga keliru, jadi saya mau bincang khusus lah sama Ustadz. Jangan-jangan saya juga mungkin perlu tambahan ilmu Ustadz, saya mau diskusi. Menurut saya ini tidak benar ini Ustadz, begini. Datang ke rumah, nomor HP saya ada, hubungi saya. Di WA juga ada, hubungi. Mari kita diskusi untuk kita selamat. Dan untuk selamatkan saya juga, selamatkan kita semua ini. Sebab kalau kita tidak selamat, tidak ditolong Allah. Tidak bisa tenang kita hidup itu, tidak akan bisa tenang kalau kita tidak merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ditolong Allah? Tidak ada. Tidak ada. Dan orang yang ditolong Allah itu adalah orang yang berjalan di jalan Allah, berjuang untuk kepentingan Allah, maka dia ditolong Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan ditolong oleh Allah kalau tidak menolong agama Allah? Maka sahabat-sahabatku semua, kita menjadi orang yang soleh, berharap menjadi orang yang soleh itu artinya orang yang baik. Ada amal soleh yang kita lakukan, artinya ada perbuatan baik yang kita lakukan. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita, terutama kepada orang tua kita berterima kasih, kita berdoa. Yang diterima oleh Allah itu apa? Doa anak yang soleh. Bukan sembarang doa, enggak. Doa anak yang soleh. Lah terus kita anak soleh bukan. Kalau kita anak soleh, apa amal soleh yang kita lakukan? Kita amal solehnya apa? Oh kita enggak ada amal soleh yang kita lakukan kok. Tahu-tahu kita berharap dikabulkan doa kita sama Allah. Nanti dulu. Maka mari kita beramal soleh. Terus beramal soleh kita untuk supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku semua, kaum muslimin dan muslimat, baik yang di dalam masjid ini maupun yang mendengar dari rumah-rumah,
kami memperkenalkan diri sambil dengan segenap kerendahan hati mohon maaf apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang jamaah Khilafatul Muslimin ini yang keliru-keliru, yang salah-salah, mohon kami segera dikoreksi. Insyaallah kita membuka diri untuk dikoreksi. Kemarin ada yang telepon ke saya. Ustadz katanya Khilafatul Muslimin itu netral Ustadz. Tapi kok ada jamaahnya itu yang mendukung ini, mendukung itu, yang mendukung kotak kosong lah, yang mendukung kotak tidak kosong lah. Katanya jamaah Khilafatul Muslimin ini netral. Oh ya, saya bilang, oh ya, begini saja Ustadz, kita ajak Pak Ustadz ini supaya ikut begini. Saya bilang, ya, adapun ada beberapa warga jamaah Khilafatul Muslimin itu barangkali ada yang ikut, maka dia adalah pribadi, bukan atas nama jamaah. Ya kalau gitu kita undang Ustadz juga atas nama pribadi supaya. Saya bilang saya tidak bisa. Saya ini adalah pemimpin bagi jamaah saya. Tidak bisa saya tipu orang. Saya bilang saya mengatakan ini atas nama pribadi. Padahal saya pemimpinnya, kan tipu-tipu namanya itu. Dia memimpin, kemudian dia bilang saya ngomong ini atas nama pribadi. Ya tidak bisa, dia tipu-tipu. Kalau dia pemimpin, maka apa yang diomongkan, apa yang tindakan yang dilakukan, tidak bisa dia bilang atas nama pribadi. Ya, atas nama pribadi saya mendukung pasangan ini, calon ini. Kemudian tapi secara jamaah saya tidak mendukung mana-mana. Mana bisa satu orang lain di mulut, lain di hati. Ya tidak bisa. Maka saya bilang kita insya Allah menghormati. Bapak saya bilang mendukung salah satu pasangan, silahkan, kita menghormati. Kenapa? Karena kita juga kepingin dihormati. Kita tidak mengganggu orang lain. Kenapa? Karena kita tidak ingin diganggu. Kan begitu rumusnya. Kalau tidak ingin diganggu, maka jangan ganggu orang lain. Biarkan mereka dengan keyakinannya masing-masing. Kalau benar itu menurut dia, monggo silahkan lanjut. Kalau memang dianggap benar, terus kerjakan apa yang kamu anggap benar itu. Tapi kalau kamu merasa tidak benar, berhenti. Begitu saja. Kan kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah atas pekerjaan kita, tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Tidak kita ditanya oleh Allah kenapa orang lain itu begitu. Tidak. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Nah, itu yang Allah tanyakan kita. Maka kita semua yang kita lakukan ini insya Allah kita berharap dapat pahala. Dan apa-apa yang kira-kira tidak ada pahalanya kita tinggalkan. Begitu kita berpikir wah ini begini tidak ada pahalanya, tidak ada perintahnya, ini kita tinggalkan. Pokoknya seperti itu kita lakukan. Saya ini sedang cari kadang ya mencari kalau ada perintahnya gitu saya mau lakukan, tapi saya belum dapat. Biasanya saya kalau pergi ke masjid, anak saya yang kecil itu suka nangis pengen minta ikut. Yang belum 7 tahun, masih 5 tahun, 4 tahun, nangis pengen ikut ya. Kita jarang datang ke rumah begitu. Pulang ke rumah kita mau ke masjid, anak-anak kepengen ikut. Kalau secara kalakalannya kan ya biar terbiasa di masjid. Tapi saya melihat kadang-kadang dia mengganggu aktivitas. Kadang juga tidak mengganggu, kadang juga mengganggu. Namanya anak-anak ya. Kok enggak diajak, kata uminya. Diajak sih sekali-sekali, diajak ke masjid biar terbiasa. Saya bilang
sebentar dulu, saya lagi cari hadisnya, perintahnya untuk membiasakan anak-anak diajak ke masjid itu. Saya bilang saya sedang cari. Insya Allah kalau ketemu nanti saya akan mulai ajak. Yang saya ketahui itu muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'i sinin. Kamu perintah anakmu sholat itu umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak mengindahkannya, maka boleh kamu pukul 10 tahun. Kalau di bawah itu, saya bilang belum ada perintahnya. Jadi saya khawatir saya cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya baik tapi tidak ada perintahnya. Ya. Cuma saya bilang saya juga tetap menghormati sahabat-sahabat yang anaknya dari kecil-kecil dibiasakan pergi ke masjid, ya tetap saya menghormatinya. Tapi saya sendiri sama istri saya bilang saya tidak ajak dia sebelum 7 tahun. Saya bilang tidak, saya ajak dia ke masjid. Saya biasakan dia ikut sholat bersama saya di rumah. Kalau pas saya sholat di rumah, sholat sunnah atau sholat tahajud atau sholat apa di rumah, maka saya biasakan ikut dia untuk melihat ibunya, sayanya sholat. Tapi kalau untuk diajak pergi ke masjid, saya bilang saya masih belum ketemu perintahnya. Tapi nanti kalau saya ada, oh ini Ustaz, ada perintahnya Ustaz, ada sirohnya, ada begininya, kita ikut. Pokoknya begitu sudah berpikirnya itu. Ya. Enggak kemudian kita, oh ini saya pokoknya enggak mau, enggak. Pokoknya enggak boleh, enggak begitu kita berpikir. Kita berpikir yang mana yang kira-kira ada pahala kita lakukan, yang kira-kira nggak ada pahala nggak usah kita kerjakan. Sudah repot kita bawa dia, belum lagi nanti kalau dia lari-lari, belum lagi kita repot ngurusi dia, kita sholat kita pikirin dia kemana tadi lari. Belum lagi kita mau mikir ada perintahnya apa enggak. Sudah tidak ada perintahnya kita repot lagi. Yang enak saja yang tidak ada perintahnya kita menghindar, apalagi ini yang susah kita tidak ada perintahnya lagi. Jadi kan tambah repot. Ya. Yang kita diperintah ini amurukum bi khamsin Allahu amroni bihinna. Aku perintah kamu 5 perkara yang Allah perintahkan aku 5 perkara. Itu apa? Bil jamaah, berjamaah. Sudah enggak kita berjamaah sesuai dengan yang diperintah, bukan berjamaah asal-asalan. Wasam'i wat ta'ah, mendengar dan taat, wal hijrati wal jihadi fisabilillah, berhijrah dan berjihad fisabilillah. Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah ini? Sampai terakhir yang paling tingginya, siap kita berjihad di jalan Allah. Berjihad yang seperti apa? Yang sesuai tuntunan, tidak berjihad yang tidak ada tuntunannya, tidak. Ya, yang ada tuntunannya kita berjihad itu. Ya. Wah, kalau kita ikut berjihad sesuai dengan Al-Quran ini repot kita ya. Masa kalau sesuai repot? Kalau tidak sesuai itu baru repot. Kalau sesuai dengan Quran tidak mungkin repot, karena Al-Quran itu ajarannya rahmatan lil alamin. Ya, maka kalau tidak sesuai, itu baru repot. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipandaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut tuntunan yang ada dalam ajaran kita ini sesuai persis seperti apa yang kita diajarkan, semaksimal yang kita mampu. Ya. Baru kemudian kita berharap, ya Allah, kami sudah berusaha untuk tunduk kepada aturan-Mu ya Allah, maka mohon tolonglah kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jemaah pengajian dan sosialisasi kehalifaan Islam, kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah. Tadi kita dengarkan bersama penyampaian materi tentang pentingnya kita berjemaah dalam rangka
menegakkan diri dalam rangka mentaati perintah Allah yang diperintahkan kepada segenap manusia. Amarukum bihamsin wa amarani bihinna al-jama'ah wa sabdi wa ta'ati wal hijra wal jihad. Aku perintahkan kepada kalian 5 perintah yang Allah perintahkan kepadaku dan aku perintahkan kepada kalian. Yang pertama disebut oleh Rasulullah itu berjamaah, sebagaimana di hadis lain dikatakan, ya ayuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum furqah. Hai manusia, hendaklah kalian itu bersatu atau berjamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Tentu begitu pentingnya perintah berjamaah, dilarang kita berpecah belah dalam urusan din ini. Maka dari itu mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan secara jelas lagi oleh para jamaah kepada ikhwan-ikhwan semua, kepada jamaah Al-Aziz, jamaah Masjid Al-Aziz. Kami persilakan, insyaallah kita akan diskusikan atau kita akan minta jawaban dari Al-Ustadz Zulkifli Rahman Al-Hatib. Kepada jemaah kami persilakan. Ya, sambil menikmati hidangan ala kadarnya santapan, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau dipertanyakan. Oh ya, Najib silakan. Ini kenapa Pak? Biar dapat pahala yang punya mic. Siapin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi berkesan apa yang disampaikan oleh Ustaz masalah untuk anak-anak ini, Ustaz, yang berkaitan dengan anak-anak ini, karena ada yang saya baca, yang saya akan keliru nanti kalau saya mengatakan apakah ini merupakan hadis atau bagaimana, bahwa dianjurkan aja anak-anak itu untuk mengenal sholat walaupun dia mungkin masih di bawah umur, mungkin di bawah 7 tahun, karena begitu dia main-main seolah-olah anak-anak itu barangnya bahasa kita berkati ke malaikat. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu mungkin bisa diperjelas lebih dalam ini permasalahan untuk anak-anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih berkaitan dengan anak-anak adalah di sholat Jumat kadang-kadang sebelum khotib naik ke mimbar itu kadang-kadang seorang muazin sebelum dia usikum dan itu hendaknya kamu menegur, janganlah berkata-kata atau menegur orang supaya dia, maka sholat ibadah sholat Jumatmu akan sia-sia. Jumat. Nah, kadang-kadang kita makanya ini anak-anak itu gimana membuat pusing juga di belakang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Terima kasih. Saya tadi ingin memberi penekanan tentang kehati-hatian kita di dalam melakukan ibadah ini, antara yang ada perintahnya atau yang tidak ada perintahnya. Artinya yang menurut kita baik saja, kalau yang tidak ada perintahnya itu kita hindari. Salah satu contoh yang saya kasih itu seperti tadi itu. Tapi kalau memang ada perintahnya, artinya yang antum sebutkan tadi itu memang hadis, maka kita ikuti. Tapi kalau cuman omongan-omongan saja, artinya bukan hadis, tidak jelas asal usulnya. Jangan-jangan memang ada orang-orang yang mau mengaco sholat kita barangkali ya dengan, woi saya bayangkan kalau setiap kita ini bawa anak kecilnya ke masjid, waduh. Saya punya anak kecil yang di bawah umur itu ada 5 loh.
Kalau semuanya ikut ke masjid 5-5-nya itu, waduh, tidak tahu sudah bagaimana kacaunya di dalam masjid itu. Ya. Cuman ada orang yang anaknya cuma satu, kalau tidak diajak ke masjid kesian dia di rumah, barangkali dia pikir main sendiri, daripada dia main sendiri biarlah dia ikut-ikut. Kita hargai juga. Tapi saya katakan bahwa cara berpikir kita, saya ini cara berpikirnya, sesuatu itu kalau tidak ada perintahnya tidak usah dikerjakan, selesai sudah. Sebab ibadah namanya itu atas dasar taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Ada orang yang bilang, ada orang sufi bilang, katanya saya sudah tidak usah makan-makan, sudah saya pokoknya biar sudah saya tidak akan makan, saya mau puasa terus-terus. Kata Rasulullah, makan itu ada perintahnya. Allah perintah, kulu washrobu, makanlah dan minumlah kamu. Ada perintah Allah makan minum itu. Kok kamu tidak mau makan? Makan itu perintah Allah, kok kamu mau puasa terus-terus? Ya. Jadi karena ada perintahnya maka kita makan. Nah, perintah makan itu juga kita hati-hati. Perintahnya bagaimana? Dulu orang tua dulu itu kalau kita makan disuruh kita makan tangan kanan, minum tangan kiri. Orang tua dulu. Begitu saya dapatkan hadisnya, ya, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau kamu makan, makanlah dengan kanan. Kalau minum, minumlah dengan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab. Sesungguhnya setan saja, kata Rasulullah, yang makan dengan kanan dan minum yang makan dengan kiri dan minum dengan kiri. Itu setan saja yang begitu, kata Rasulullah. Nah, saya bilang, kok kayaknya kata orang tua dulu itu kita kalau dikasih makan sebelah kanan, minum sebelah kiri, bagaimana ini? Ikut orang tua dulu apa ikut hadis? Ya jelas ikut hadis, karena kita sudah dapat hadisnya. Terus kalau kita minum tangan kiri bagaimana? Bisa enggak? Bisa, cuma enggak dapat pahala. Itu saja, enggak dapat pahala. Terserah mau kalau mau minum tangan kiri juga, cuman karena tidak ada perintahnya minum tangan kiri, tidak dapat pahala. Kita kan mau semua aktivitas kita dapat pahala, tahu? Ya. Maka berusaha apa saja sampai pakai baju itu kanan dulu dimasukkan. Ada hadisnya yang perintah. Maka kadang kalau istri itu lalai, kadang dia pakaikan baju anaknya itu kiri dulu. Saya bilang tidak dapat pahala. Sudah masuk ini tangan kirinya sepotong. Saya bilang tidak dapat pahala yo. Mau dapat pahala apa enggak? Dikeluarin lagi. Oh iya, katanya keluarin lagi. Masuk kanan biar dapat pahala. Ya. Masuk rumah, kadang kita masuk rumah sendiri lupa assalamualaikum itu, karena rumah sendiri kan. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan minillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kamu masuk rumah siapa saja, rumahmu ke rumah siapakah, kamu ucapkanlah salam untuk dirimu. Ala anfusikum, tahiyatan, penghormatan atas kamu. Jadi kita mengucap salam itu untuk kita juga, bukan untuk ya. Kalau kita bilang assalamualaikum kepada yang tuan rumah, kita tuan rumah, maka kembali ke siapa? Ya kembali ke kita. Nah, kadang kita sudah masuk rumah itu, sudah jelonong, tidak dapat pahala. Bagaimana supaya dapat pahala? Keluar lagi, masuk lagi supaya dapat pahala, masuk lagi dengan salam supaya dapat pahala. Tuh, coba. Maka kita hidup ini apa yang kita mau supaya dapat pahala. Kita pengajian ini, apa niatan untuk pengajian tadi? Untuk tambah-tambah ilmu. Kalau untuk tambah-tambah ilmu, sekedar tambah ilmu saja. Google itu pintar. Buka Google ini Google ini. Apa kamu cari, ada ilmunya semua di Google.
Kenapa? Oh ya, kita bermajelis ini supaya dapat pahala. Dapat ilmunya juga dapat, alhamdulillah. Tidak dapat ilmunya sudah dapat pahalanya. Kalau niat dapat pahala. Tapi kalau niat dapat ilmu, tahu-tahu nanti sudah selesai pengajian pulang, sangat-sangat ilmu Ustaz Soong. Segitu sih ilmunya Ustaz itu. Tidak ada ilmu-ilmu saya tambahan ini yang begitu-begitu dibahas. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Niatnya mau tambah ilmu. Begitu dia merasa ilmunya dia lebih tinggi daripada yang ceramah, dia merasa rugi. Tapi kalau niatnya untuk dapat pahala, ya, kalau niatnya untuk dapat pahala bagaimana? Dapat dia pahalanya, kan begitu. Maka semua apa-apa itu kita niatkan dapat pahala apa saja. Ya. Orang berumah tangga, apa niat kamu? Niat supaya dapat pahala. Menikah itu niat untuk dapat pahala. Tidak menikah niat untuk dapat pahala. Ya, semua. Kita pastikan loh apa yang kita lakukan itu, kita pastikan ada pahalanya ini. Nah, kerjakan sudah. Kalau tidak bisa dipastikan ada pahalanya, oh sia-sia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu 24 jam itu, sesungguhnya manusia rugi. Semua manusia rugi. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang iman dan amalnya benar sesuai tuntunan amalnya, soleh, cocok amalnya dengan tuntunan, maka dia yang tidak rugi. Jadi orang pokoknya kalau tidak cocok amalnya, tidak soleh, tidak cocok amalnya dengan tuntunan yang ada, maka pasti rugi. Itu sudah. Sekarang kita begitu cocok enggak dengan tuntunan. Kalau enggak cocok rugi, sudah capek rugi lagi, sudah ribut rugi lagi. Ya, kalau enggak cocok, maka kita cocokkan dia, insya Allah. Ya, nanti coba omongan tadi itu dicek hadis apa bukan. Kalau hadis kita ikut, ya. Kalau bukan, enggak, kita ikut omong-omong orang saja yang enggak ada ujung pangkalnya, insya Allah. Ya, baik, terima kasih. Oh ya, ada tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Ustaz, di ya, berbagai media, bahkan di lapangan kita bisa lihat begitu banyak orang-orang yang menghina Islam, baik itu orang kafir atau bahkan orang Islam itu sendiri. Ada seorang ulama yang keras mencela dia, maka mereka ini orang-orang yang munafik ini mengatakan itu Islamnya belum bagus karena dia mencela. Maka dipakailah kalimat katanya Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana cara menyikapinya ini terhadap orang-orang yang mencela Islam? Ada fenomena-fenomena yang kadang-kadang dalam keagamaan ada orang-orang yang melakukan kekeliruan karena semangat gitu ya. Kemudian dia keliru karena semangatnya. Ya. Kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya kita ini suka lupa kepada masalah yang mendasar. Ada orang ketika dia berbicara seolah-olah menjadi orang yang tegas, yang bijak, yang baik gitu ya. Kita lupa apa yang dia bela. Kita cuma lihat kulitnya saja yang kita lihat, kita lupa apa isi dalamnya. Ini isi dalamnya apa? Kita lupa. Jadi fenomena umat Islam ini kadang-kadang seperti itu. Jadi ketika di media itu ditampakkan kulitnya itu, dikira semua sama dalam-dalamnya begitu. Memang kadang-kadang begitu media itu mengabarkan ya.
Kalau saya memberi santri, misalnya santri di pondok saya, ada satu yang nakal. Wah, nakalnya sudah berlebihan, sudah nakalnya, pokoknya sudah tidak beres sudah santri ini. Kemudian saya panggil. Begitu saya panggil, saya jewer telinganya. Kamu ini jangan nakal lagi nak ya, saya jewer telinganya. Diperlihatkan oleh media, di foto. Apa yang kelihatan? Wih, itu Ustadz itu dia jewer telinga santrinya, coba katanya. Ustadz tidak beres itu, masa telinga santrinya dia jewer? Itu sudah tindak kekerasan, itu sudah tidak berakhlak. Masa Ustadz sampai jewer telinga santrinya? Wah, itu tidak berakhlak. Karena apa? Karena dia lihat kulitnya, tidak dia lihat isinya di dalam itu seperti apa isinya. Kenapa itu santri dijewer? Ada apa masalahnya? Dia tidak tahu, dia cuma tahunya kulitnya saja. Nah, maka itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Islam ini berjamaah. Berjamaah. Nanti seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 83 itu, idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Kalau dia mendapat perkara urusan yang berhubungan dengan aman atau takut, enggak boleh dia kemudian expose, enggak. Kembalikan kepada Rasul dan ulil amri. Ya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Kalau kemudian urusan itu dia pertanyakan jelasnya seperti apa kepada ulil amrinya, ya, tanya ke saya, Ustadz itu kenapa antum jewer santri? Ditanya. Begitu sudah dikasih tahu, wah mestinya itu tidak sekedar dijewer Ustadz. Wah, itu santri modal begitu itu. Kalau sekedar dijewer terlalu ringan, malah dia yang ngomporin lagi. Tadi dia yang bilang salah ngejewer itu. Nah, maka apa yang kita lihat ini jangan langsung cepat mengambil kesimpulan. Lihat secara mendasar. Secara mendasar lihat apa isi dalamnya apa. Jangan hanya mengambil kesimpulan dari kelihatan luarnya saja. Ya. Paham ya? Ada tambahan lagi. Satu lagi Ustaz, yang bisa dijelaskan dengan rinci tentang ulil amri Ustaz. Karena saya mengikuti beberapa kajian, mengikuti beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu sesungguhnya adalah pemerintah yang sah. Sementara dalam Al-Quran atiullah wa atiur rasul ulil amri. Artinya ulil amri ini bukan suatu hal yang ejek-ejek, karena ketaatan hampir sebagian besar kita harus taat di dalamnya. Akan tetapi ada sebagian pendapat lain bahwa ulil amri itu adalah para ulama, berdasarkan sebuah hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, kami ini sampai bingung kadang Ustaz. Kalau di sisi lain mengikuti ulil amri kami ketaatan kepada pemerintah yang sah, di sisi lain kami mengikuti ketaatan kepada para ulama berdasarkan hadis itu yang dimaksud oleh beberapa para ulama. Lalu yang benar ulil amri yang harus kita taati Ustaz, seperti apa dan siapa? Nah ini seperti itu. Ya. Ulil amri itu artinya para pemimpin. Ya. Para pemimpin. Uli itu artinya yang memiliki, amri itu artinya amr. Amr itu perintah, yang memiliki perintah. Bahasa kitanya pemerintah. Itu arti kata dalam bahasa Arab. Ulil amri itu artinya yang merintah, atau dalam bahasa Indonesianya pemerintah. Ulil amri menurut Injil, ya. Kalau kamu tanya orang Katolik, itu ulil amri
artinya pemerintah yang wajib ditaati oleh orang Katolik itu siapa? Itu dia pasti bilang paus. Itu pemerintah yang diperintahnya yang harus ditaati menurut Injil. Ya. Kemudian ulil amri menurut Pancasila itu siapa? Ya Jokowi dan semua kabinet yang ada di bawahnya. Ulil amri menurut Pancasila, menurut negara demokrasi. Ya. Menurut orang Malaysia, ulil amri yang harus ditaati, ya, menurut pemerintahan Malaysia, ya pemerintah Malaysia bukan Jokowi, ya kan? Nah, ulil amri menurut Islam, ya khalifah. Ulil amri menurut Islam itu bukan paus. Nah, terus bagaimana kita memposisikannya? Berarti kan ada ulil amri, ada banyak ini. Ya, kalau ulil amri menurut orang Kristen, kalau dia tidak taati pausnya itu, maka dia berdosa orang Kristen. Kalau dia tidak taati pemerintahnya suatu negara, ulil amri di satu negaranya itu, maka dia bersalah. Ya, tidak berdosa, tapi dia bersalah. Menurut Islam juga begitu. Ulil amri menurut Islam itu khalifah, tidak ada lain, khalifah. Ya. Kalau dia tidak mentaati khalifahnya, maka dia berdosa. Tapi kalau ulil amrinya orang Indonesia, bukan orang Islam loh ya, orang Indonesia, Islamnya kah bukan Islamnya kah, ulil amrinya itu adalah pemerintah yang sah. Kalau dia tidak mentaatinya, maka dia dinyatakan bersalah, tidak berdosa, bersalah. Ya kan? Ada undang-undang yang bilang kalau kamu tidak taat kepada pemerintah kamu berdosa. Tidak ada, yang ada itu adalah bersalah. Tapi kalau ulil amri dalam Islam, khalifah dan amir-amir di bawahnya, kalau tidak ditaati maka kita berdosa. Ya. Ulil amri memerintahkan kita apa misalnya? Memerintahkan kita untuk seluruh staf kekhalifahan sholat malam minimal 1 kali 1 pekan. Itu perintah. Mau khusyuk mau tidak khusyuk, pokoknya perintahnya sholat malam sekali 1 pekan minimal. Ketika dia menjadi pengurus dalam kekhalifahan, dia tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Jangankan disuruh sholat, suruh berdiri depan masjid saja, kalau dia tidak laksanakan dia berdosa. Kalau dia tidak laksanakan perintah ulil amri. Tapi kalau presiden nyuruh berdiri depan masjid atau lampu merah tidak boleh lewat, maka ketika dia melanggar lampu merah itu, dia bersalah atau berdosa? Bersalah, tidak berdosa. Maka dia dinyatakan bersalah. Karena aturan yang dibikin oleh pemerintah ini tidak ada hubungannya dengan surga dengan neraka, tidak ada hubungannya dengan pahala dengan dosa, tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan pahala dan dosa itu apa yang diperintahkan oleh khalifah, Allah, Rasul dan ulil amri kita, yaitu khalifah. Bukan ulil amri bangsa Indonesia, enggak. Al-Quran ini bukan turun khusus untuk bangsa Indonesia. Al-Quran ini turun untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, mau bangsa Indonesia mau bukan bangsa Indonesia. Kalau kita bilang ulil amri Jokowi, kalau orang Jepang ulil amrinya siapa? Jokowi juga? Ya bukan. Berarti tidak punya standar dong. Ulil amri itu khalifah. Maka orang Jepang kah, orang Korea kah, orang Indonesia kah, sama ketika dia Islam ulil amrinya khalifah. Ketika dia Katolik ulil amrinya paus. Jelas sudah. Mudah-mudahan tidak bingung lagi ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Dan yang lain. Oh ya, ada tambahan pertanyaan lagi. Kata pendapat ulil amri itu harus
ulama, ya. Memang benar harus ulama yang dipilih jadi ulil amri. Artinya dalam Islam itu tidak boleh memilih orang bodoh jadi khalifah. Harus orang ulama, orang yang berilmu yang boleh dipilih menjadi khalifah. Tidak boleh pilih orang bodoh. Ya. Harus ulama. Tetapi bukan semua ulama itu ulil amri. Tidak. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu ulama banyak. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Taimiyah, banyak ulama-ulama. Tapi bukan mereka yang ulil amri. Yang ulil amri adalah Abu Bakar. Bukan Ibnu Abbas ulil amrinya. Walaupun ulamanya Ibnu Abbas, tapi ulil amrinya adalah Abu Bakar. Jadi bagaimana? Ya bukan semua ulama itu ulil amri. Ulama itu tempat kita menimba ilmunya. Kita menimba ilmunya, tapi ketaatannya ya kepada khalifah, ketaatannya itu baru dapat pahala. Ya, kalau kita tidak taat berdosa. Tapi kalau kepada pemerintah, kalau kita tidak taat, maka kita bersalah. Disuruh bayar pajak, ya bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak bersalah. Tapi kalau Allah perintah suruh bayar zakat, kalau tidak bayar zakat berdosa. Tidak bersalah, berdosa. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Cukup. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.